Halo semua, gimana nih kabarnya? Masih kuat dan sehat kan? Halo Kak, puji Tuhan kabar hari ini masih kuat dan sehat dong. Tapi bentar deh, ngomong-ngomong ini ada apa ya Kak? Nah, pasti kamu penasaran kan? Kita bakal ngapain sih hari ini? Jelas penasaran dong Kak. Nah, karena kamu dan semuanya udah penasaran, nah kita langsung saja menuju pembahasan kita hari ini. Let's go! Let's go! Nah, untuk pembahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai perdagangan manusia. Pembahasan kita hari ini cukup berat, tapi tidak begitu berat banget kok. Dengan pembahasan kita yang cukup berat ini, kita bawa suasana yang santai dan rileks aja. Jangan terlalu tegang. Cukup berat ya Kak pembahasan kali ini. Nah, oke, teman-teman. Jadi, tema pembahasan kita ini tentang memperjuangkan keadilan bagi korban perdagangan manusia. Nah, untuk itu, aku ingin bertanya nih sama teman-teman. Teman-teman ada yang tahu kasus perdagangan manusia yang masih sering terjadi di Indonesia nggak sih? Tahu Kak, biasanya itu kayak PSK gitu kan? Nah, benar. Ternyata di Indonesia sendiri ada saja kasus tentang perdagangan manusia yang masih sering dilakukan. Ternyata kamu tahu juga tentang kasus ini? Jelas dong, kan aku selalu update. Oke. Untuk penjelasan kasusnya, bagaimana? Apakah kita korban sudah mendapatkan keadilan atau belum? Kalau aku lihat kasus yang ada sih untuk penyelesaiannya sampai sejauh ini masih belum ada penanganan yang khusus. Dan untuk para pelaku pun masih kurang mendapat hukuman yang tegas. Ya, benar sekali. Untuk kasus seperti ini, terkadang untuk para pelaku tidak ada hukum berat. Mungkin yang paling berat hanya dihukum seumur hidup. Dan untuk korban sendiri, pasti korban mengalami trauma yang berat juga. Iya Kak, sayang sekali ya Kak. Aku jadi ikut ngerasa kasihan dan turut prihatin bagi para korban yang mengalami ketidakadilan. Betul itu. Tapi teman-teman, kalian tahu nggak sih? Kalau teman-teman juga bisa loh ikut ambil bagian dalam membantu mereka yang mengalami ketidakadilan. Tapi gimana Kak caranya? Jadi, kalian bisa nih membantu mereka dengan menyuarakan keadilan bagi korban yang mengalami perdagangan manusia. Kalian dapat membuat website. Jadi ada situs website atau blog tentang meminta hak keadilan bagi para korban, dan kalian juga dapat membuat konten YouTube mengenai perdagangan manusia. Wah, ternyata dengan cara seperti itu kita juga dapat membantu para korban ya Kak. Nah, betul sekali. Kita sebagai generasi Z atau modern ini, kita dapat menuntut hak para korban dengan media digital. Oh, tapi nih Kak, ngomong-ngomong, kalau melihat kasus yang seperti itu, apakah gereja juga memandang mereka? Oh, tentu saja Gereja Katolik membahas mengenai perdagangan manusia ini. Nah, kalau gitu penjelasannya gimana? Nah, jadi dalam Gereja Katolik ada namanya sebuah dokumen gereja. Nah, dokumen gereja yang membahas mengenai kesetaraan gender adalah Gaudium et Spes. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Gaudium et Spes-nya seperti apa Kak? Nah, dalam Gaudium et Spes artikel yang ke-27 membahas mengenai perdagangan manusia. Di dalam Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik menegaskan kembali keprihatinan yang telah lama menyejarah mengenai kerja paksa, dengan menyatakan bahwa perbudakan, pelacur, penjualan perempuan, dan anak-anak, serta kondisi kerja yang memprihatinkan ketika manusia lebih diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencari keuntungan daripada manusia yang bebas dan bertanggung jawab adalah kekejaman. Selain dokumen itu, apakah ada dokumen lain yang membahas tentang permasalahan ini? Ada dong. Selain Gaudium et Spes artikel 27, ada juga nih Gaudium et Spes artikel 29 dan 30 yang membahas upaya atau usaha dalam memperjuangkan keadilan bagi korban perdagangan manusia. Isinya apa aja tuh Kak? Jadi isi dari artikel-artikel tersebut ialah pada artikel 29 dikatakan bahwa semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan mengembangkan panggilan serta tujuan ilahi yang sama pula. Maka harus semakin dikuailah
kesamaan dasaria antara semua orang. Hendaknya berusaha melayani martabat serta tujuan manusia, seraya sekaligus berjuang dengan gigih melawan setiap perbudakan sosial maupun politik, serta mengabdi kepada hak-hak asasi manusia di bawah setiap pemerintahan. Bahkan lembaga-lembaga semacam itu lambat laun harus menanggapi kenyataan-kenyataan rohani yang melampaui segala-galanya. Nah, kemudian pada artikel 30, hendaknya bagi semua merupakan kewajiban suci memandang hubungan-hubungan sosial bagi tugas utama manusia. Semakin dunia bersatu, semakin jelas pula lah tugas orang-orang melampaui kepentingan kelompok-kelompok khusus dan lama-lama meluas ke dunia semesta. Nah, dengan demikian memang sungguh berkat bantuan rahmat ilahi yang memang diperlukan akan kebangkitan manusia-manusia baru yang membangun kemanusiaan yang baru pula. Oh, jadi gitu, Kak. Jadi selama ini Gereja Katolik sendiri sudah menanggapi hal seperti ini sebagai kekejaman dan juga gereja telah memberikan upaya untuk melawan kasus tersebut ya. Benar banget. Jadi gereja itu melindungi mereka dari penipuan dan bujukan. Mereka ingin menemukan mereka dan membahas mereka ketika mereka direkrut dan direndahkan menjadi budak. Gereja ingin mendampingi mereka begitu mereka dibebaskan. Oh, jadi begitu ya, Kak, penjelasannya. Tapi Ya. setelah melihat dokumen dari gereja, ada nggak sih, Kak, contoh kasus yang pernah terjadi? Nah, ada nih salah satu contoh kasus mengenai perdagangan manusia yang aku pernah alami. Jadi di desa saya itu ada teman saya yang setelah SMA itu langsung terjun ke dunia kerja. Jadi ada temannya memberikan sebuah pekerjaan, tetapi itu dijebak. Jadi dia justru dijadikan PSK. Tuh. Nah, gimana nih ceritanya? Sudah tahu kan contoh kasus perdagangan manusia yang terjadi? Sudah sih, Kak, cukup memprihatinkan ya, Kak, bisa terjadi juga pada orang muda kayak kita. Nah, benar itu. Perdagangan manusia ini tidak terjadi hanya kepada orang tua saja, melainkan orang muda, bahkan sampai anak-anak pun menjadi korban. Aku kasih sedikit penjelasan dari pengalaman yang tadi ya, bahwa kita sebagai manusia hendaknya saling menghargai satu sama lain. Kita sudah diciptakan oleh Allah memiliki hak yang sama atau sederajat. Nah, dari dokumen yang sudah kita baca, gereja sendiri ingin membebaskan mereka dari ketidakadilan. Wah, terima kasih ya, Kak, atas penjelasannya Sama-sama. mengenai kasus perdagangan manusia. Sekarang aku jadi tahu bagaimana aku sebagai orang muda dapat mengambil sebuah tindakan. Ya, kita sebagai generasi muda dan generasi gereja hendaknya dapat meneruskan perjuangan gereja dalam membebaskan para korban yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Ya, Kak, aku setuju, benar sekali. Nah, jadi gimana teman-teman? Seru kan pembahasan kita tentang kasus perdagangan manusia? Seru. Ya, tapi sayang teman-teman, sekarang ini sudah waktunya untuk berpisah. Ya, Kak, padahal masih kurang nih. Mungkin untuk sekarang cukup sampai di sini dulu ya. Tapi kapan-kapan lagi kita bahas topik yang lebih seru lagi. Maka dari itu, tunggu konten-konten selanjutnya. Oke deh, Kak, terima kasih untuk penjelasannya dan aku tunggu untuk konten selanjutnya ya, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan kali ini. Sama, Kak. Baik, teman-teman. Sekian dulu ya pembahasan kita hari ini tentang kasus perdagangan manusia. Semoga apa yang telah disampaikan dari konten ini dapat memberi pengetahuan bagi teman-teman dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan sampai jumpa lagi. See you next time.